damai di hati. Berharap semua orang ada dalam keadaan sehat, melimpah sukacita, walaupun memang yang beribadah di rumah gereja, sebagian dari pelayan khusus dan mereka yang bertugas, dan jemaat lainnya, pelayan khusus lainnya beribadah dari rumah masing-masing. Tetapi di dalam Tuhan kita percaya, badai pasti berlalu. Apapun yang kita gumuli sekarang ini secara mengglobal, pandemi COVID-19, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu pulihkan kehidupan kita. Tuhan mampu mengubah siang menjadi malam. Demikian juga beban pergumulan penderitaan kita mampu diubahkan Tuhan menjadi dengan sukacita yang melimpah. Amin. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam segala hal kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di saat ini pun ketika kita masih ada di masa pandemi, apalagi dengan terjadinya peningkatan pertambahan mereka yang terpapar COVID-19, maka upaya pemerintah, bahkan upaya gereja kita kembali lagi beribadah seperti tahun yang lalu. Kang, jemaat beribadah dari rumah dan dituntun dari rumah gereja. Tetapi apapun keadaannya, kita bersukacita senantiasa. Kita percaya kepada Tuhan, karena pergumulan hidup ini tidaklah akan menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan kita. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Karena itu firman Tuhan katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Kalau orang masih hidup, apalagi orang masih diberi kesehatan, kekuatan, mari kita memuji Tuhan. Mari kita datang memuliakan Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini adalah merupakan kelanjutan nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus merupakan pendiri jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itu di sini ia merasa punya tanggung jawab agar jemaat tetap memelihara hidup yang kudus, tetap memelihara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Paulus melihat bahwa masih ada jemaat yang belum atau kurang atau yang tidak mau menjalani hidup yang benar sesuai ajaran Kristus. Nah, sepertinya praktik hidup yang tidak baik sedang tren waktu itu yang dilakukan oleh kebanyakan jemaat yang ada di Tesalonika. Hal ini juga karena memang jemaat di Tesalonika ini ada di tengah masyarakat yang majemuk, yang dimana Tesalonika adalah pusat perdagangan dan juga sebagai pusat pelabuhan Romawi. Nah, tentu orang bisa membayangkan bagaimana pengaruh dan godaan-godaan terhadap orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Karena itu Paulus menasihati dalam perikop ini, supaya jemaat yang pertama, bagaimana mereka menghormati, menopang dengan kasih para pemimpin atau pelayan jemaat yang telah bekerja keras, yang telah menuntun, menasehati dan menegur jemaat demi kebaikan jemaat. Bahwa memang perlu untuk mengingat mereka yang telah berusaha membangun spiritual dari jemaat Tuhan. Bahkan juga secara tidak langsung, di sini juga Paulus mau mengingatkan bagi para pelayan-pelayan jemaat itu sendiri untuk benar-benar murni melayani, semangat dan sukacita dalam melayani, walaupun
dalam segala tantangan yang harus dihadapi dalam pelayanan. Baik atau tidak baik waktunya, tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Karena tentu setiap kita mendambakan bahwa kehidupan kita, apakah jemaat Tuhan, apakah kita para hamba-hamba Tuhan, kalau orang baking tu bye-bye, kalau orang baking sesuai dengan firman Tuhan, maka tentu kita percaya tersedia berkat Tuhan. Nah, selanjutnya tiap orang Kristen harus hidup berdamai dengan sesamanya. Jangan baku marah, jangan orang baku iri, jangan orang cari musuh. Yang pada intinya di sini hidup berdamai dengan sesama, yang dimana tentu harus punya sikap ada kerendahan hati. Toh, kalau orang punya kerendahan hati, orang akan menerima kekurangan bahkan kelebihan dari orang lain. Nah, selanjutnya juga menegur mereka yang hidupnya tidak tertib, menghibur mereka yang tawar hatinya, yang sedang bersedih, yang sedang galau, yang sedang gundah gulana, dan belalah orang-orang yang lemah. Dan dikatakan, tetaplah sabar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusaha melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga di sini mau mengajak untuk selalu bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita umatnya. Tetap hidup dalam roh Tuhan dan menjauhkan diri dari segala kejahatan-kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah berada di bulan Juli, yang dimana masyarakat Sulawesi Utara, bahkan khususnya di Minahasa, kita sudah masuk dalam bulan pengucapan syukur. Memang kebiasaan lalu-lalu, ketika orang mengekspresikan luapan sukacita di pengucapan syukur, orang bilang, Kang, kalau ndak ada 10 kilo ikan bak, kalau ndak ada tuh mau bakar-bakar, toh belum lengkap. Apalagi orang mau sambut banyak tamu dari luar, banyak saudara-saudara, kerabat yang mau datang. Nah, sehingga di bulan pengucapan syukur, yang nampak lebih kelihatan persiapan-persiapan lahiriah. Sehingga kadangkala tuh besar pasak daripada tiang. Yang terkadang orang gali lobang saat mau baking tuh pengucapan syukur, nanti kurang pikir ke belakang tuh mau tutup itu lobang. Yang tentu pada akhirnya akan merampas sukacita kita. Kebahagiaan dalam rumah tangga, bahkan juga yang miris. Pengucapan syukur yang harus kita rayakan dengan iman, seolah-olah menjadi ajang di mana tuh pesta pora, mabuk-mabukan itu nampak dalam apa yang dilakukan. Sehingga bukan lagi bersyukur, tetapi orang sobekin tuh tindakan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bahkan bisa juga merugikan orang lain. Nah, memang pengucapan syukur yang orang akan rayakan di tahun ini berbeda. Tapi masih tentu sama dengan tahun yang lalu, di tahun 2020. Di awal kita ada di masa pandemi COVID. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau merenungkan bagaimana Tuhan, ada kaset ingat patorang, supaya mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dan itu benar. Mengucap syukur yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, tema perenungan kita berdasarkan bacaan ini etika pengucapan syukur. Di mana arti etika itu ilmu atau cara yang mengatur tentang akhlak. Pengucapan syukur ini sama dengan tindakan atau perbuatan dalam rangka berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan ini.
Dan di sini mau diingatkan bagaimana kita mengucap syukur dengan iman. Mengucap syukur yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus katakan dalam kitab Roma, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengucap syukur setiap waktu. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu etika pengucapan syukur di sini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, baik kepada jemaat yang ada di Tesalonika maupun juga kepada kita jemaat masa kini. Bahwa bersyukurlah dalam hidup dengan meresponi anugerah Tuhan yang kita peroleh dengan hidup yang benar. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Maka mengucap syukurlah senantiasa. Kita masih bisa beribadah saat ini, walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini. Jangan karena ibadah dari rumah, kurang cari-cari alasan, menghilangkan semangat, menghilangkan sukacita untuk kita memuji Tuhan. Beribadahlah yang benar. Sedangkan orang mau pi pasar, orang ada mandi, bersih, toh. Bahkan ibu-ibu pakai semengken, pakai lipstik, bagaga. No apalagi orang mau beribadah, mau menghadap Tuhan di dalam kekudusan. Jangan orang beribadah, orang cuma ada pakai daster di rumah. Orang cuma ada pakai celana pendek di rumah, toh. Atau jangan ada sementara ibadah ada di atas koi, di tempat tidur. Bapikir yang penting kok dapat dengar. Tuh pendeta ada khotbah. Ada ikut tuh ibadah walaupun ada di koi. Jangan seperti itu. Memang persus pendeta orang yang tidak dapat lihat. Mari ingat, mata Tuhan itu melihat kita. Mata Tuhan ada di mana-mana mengamati kehidupan kita umatnya. Nah, jangan sampai sebentar pelayan khusus mau jemput persembahan. Ya, sekali lagi ditekankan mau jemput, bukan mau batagi persembahan, tidak. Mau jemput persembahan yang orang berikan dengan sukacita. Yang orang mau berikan dengan ketulusan hati. Yang orang mau berikan dari apa yang Tuhan ada berkati, Tuhan ada kasih dalam kehidupan kita. Karena memang belajar dari pengalaman, ada pelayan khusus katakan, dia jemput persembahan, masih dengan baju tidur, masih dapat lihat, baru berdiri dari koi. Toh? Jadi mari kita berupaya, kesempatan ini orang pakai dengan sebaik mungkin. Menata hidup lebih baik, memuji Tuhan lewat hidup kita yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita berusaha, robah tuh cara-cara hidup yang tidak baik. Mari kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dunia ini semakin susah. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin berkabut. Tidak ada yang tahu kapan corona akan cepat berlalu. Tetapi sekali lagi, mari orang patuhi protokol kesehatan. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Tetap patuhi arahan pemerintah dan gereja. Dan ingat, tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Mau kurang, mau lebih, orang bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetap mengucap syukur selalu. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ada ungkapan bijak mengatakan, tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada kesenangan yang abadi. Kecuali bagi orang yang pandai bersyukur, maka selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.